datang di channel YouTube aku, Denny Pluto. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mendukung channel YouTube aku, yang belum gabung dan baru aja nonton channel YouTube ini dan baru menemukan konten ini. Silakan ayo biasakan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sesuai janji aku kemarin aku ingin bikin konten tanya jawab. Aku post di WA dan Instagram, dan hari ini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan tentunya aku sortir dan aku bakal pilih nanti 3 pertanyaan yang top question menurut aku, dan nanti bakal aku jawab di akhir video ini. Dan semoga teman-teman terhibur dengan video yang aku buat. Oke teman-teman semuanya, oke, sorry tadi ada sedikit gangguan. Oke teman-teman, lanjut. Jadi hari ini sesuai janji aku bahwa kemarin aku bakal jawab pertanyaan teman-teman yang sangat random apapun tentang hal apapun itu. Jadi aku bakal jawab sebisa aku, karena aku bukan orang yang tahu segalanya dan aku hanya manusia pada umumnya. Jadi teman-teman, ambil baiknya dan buang jeleknya. Oke teman-teman, aku akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu. Jadi pertanyaannya tuh sangat random teman-teman. Ada yang tentang cinta, ada yang tentang pengetahuan, ada yang tentang tentang kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini aku bakal jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin yang sudah teman-teman WA aku dan Instagram aku sudah kasih ke aku, sudah tanya ke aku. Pokoknya terima kasih, tanpa kalian aku juga tidak akan bikin konten ini teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Oke teman-teman, sebelum itu aku mau kasih rambu-rambu ke teman-teman bahwa aku hanyalah orang biasa, orang biasa pada umumnya, dan aku bukan seorang ahli pada bidang tertentu atau tahu segalanya. Jadi aku juga masih dalam tahap belajar ya. Nanti soalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh mikir banget gitu loh. Jadi ya pokoknya have fun aja, enjoy aja, dan ini hanya dari perspektif aku karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing ya. Jadi check it out, mari kita saksikan video ini. Oke, aku akan jawab pertanyaan yang pertama. Aku nggak akan nyebutin nama karena ini privasi pribadi orang-orang, teman-teman yang bertanya ya. Jadi aku juga belum siap untuk bertanggung jawab atas privasi teman-teman sendiri. Jadi aku akan menyebutkan pertanyaannya saja. Nah, aku akan mulai dari yang di Instagram. Kemarin ada yang nanya, anak SMA ya ini yang banyak. Suka matematika nggak kak? Oke, pertanyaan ringan banget ya. Aku jawab, aku sih nggak terlalu suka, dan aku juga nggak terlalu benci. Jadi aku standar, biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya aku walaupun dulu anak IPA, tapi aku juga nggak terlalu suka-suka banget sih sama matematika, standar aja gitu. Kalau bisa aku bakal seneng, kalau nggak bisa ya aku jengkel, kayak ya biasalah kayak gitu. Gimana? Menjawab nggak? Kalau misal aku bisa matematika gimana? Maksud kamu? Suruh ngajarin gitu? Janganlah, aku nggak bisa. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Kenapa Jogja istimewa? Wah, ini juga dari Instagram guys. Kenapa Jogja istimewa? Mungkin karena ada kamu kali ya? Iya. Enggak. Bercanda guys. Kenapa Jogja istimewa? Mungkin teman-teman bisa searching di Google ya. Kayaknya banyak deh, mungkin dari sejarahnya atau dari tradisi masyarakatnya seperti itu. Kalau aku untuk pribadi sih aku masih standar ya. Mungkin karena Jogja kota pelajar, mungkin dari sejarahnya juga kota ini tuh sangat keramat untuk orang-orang tertentu, dan dari segi apa lagi ya, orang-orangnya, tradisinya di sini juga masih kental teman-teman, masih ada kayak ya masih kental tradisinya orang sini tuh. Terus apalagi dari sudut pandang teman-teman aku yang pernah aku tangkap itu, orang-orang di Jogja itu ramah-ramah kayak gitu, makanya banyak orang yang betah di Jogja ya gitu ya. Oke, semoga menjawab. Selanjutnya
Nih, ini soal asmara kayaknya ya. Ini dari sahabat aku sendiri yang tanya, dan banyak banget sih sebenarnya yang tanya kayak gitu. Kapan nikah? Gak perlu aku jawab kayaknya ya. Kapan nikah? Ini yang tanya sahabatku sendiri, sepertinya dia tahu lah ya. Dia tahu lah ya. Ih, kayaknya ada nyamuk deh. Oh ya, kapan nikah? Aku tahu jawabannya. Yang penting hari libur, terus pokoknya pas lagi orang-orang tuh nggak pada kerja. Jadi biar ada yang rewangan di rumahku, nyinom di rumahku, gitu ya. Kalau pas nggak hari libur ya gimana, siapa yang mau rewang, ya kan? Semoga menjawab. Selanjutnya, siapa mantan terindah? Pertanyaannya ya, jebak banget ini, kayaknya mengulik-ngulik nih. Siapa mantan terindah? Kalau udah jadi mantan itu nggak ada yang indah. Kalau udah mantan itu apanya yang indah gitu loh. Mungkin kenangannya kali ya yang indah, tapi orangnya enggak gitu. Gitu ya, semoga menjawab. Nggak ada mantan terindah, adanya kenangannya yang indah. Kalau menurut aku kayak gitu. Selanjutnya, sorry ya guys, gak bisa jawab serius. Oh iya, ini pertanyaan sensitif dari temen aku yang udah lulus. Oke guys, hari ini aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas Islam di Jogja dan sudah masuk semester 10. Dan aku akan cerita sedikit. Aku kesibukannya sekarang adalah skripsi, tugas akhir ya. Terus aku adalah seorang pengajar di salah satu sekolah. Jadi aku udah nyambi ngajar gitu guys. Terus aku juga sekarang mencoba berkecimpung di dunia per-YouTubean. Ya. Ya kan namanya usaha, kan nggak apa-apa ya. Nah ini temen aku nanya. Gimana tadi? Ini sahabat aku sih guys, satu geng satu kampus yang tanya skripsinya sampai mana. Terus lanjut aja ya, ini jadiin satu, skripsinya sampai mana, terus kapan mau diselesaikan, terus mana yang lebih prioritas, skripsi, YouTube, ngajar atau yang lain. Oke, aku akan jawab pertanyaan ini. Untuk sekarang skripsi aku sudah dalam perjalanan teman-teman, termasuk teruntuk sahabatku, skripsi aku udah sampai dalam perjalanan. Dan lebih prioritas mana, kalau disuruh milih sih aku nggak bisa milih karena semua prioritas, aku ngajar dan aku juga skripsi gitu. Nah skripsiku juga jalan walaupun nggak intens banget. Jadi aku ngajar juga. Jadi karena aku dapat bahan skripsi kan dari ngajarku kan, aku jadi ngajar tuh sekalian penelitian dan aku nanti bakal tuangin di skripsi aku. Jadi kalau disuruh milih prioritas ngajar, skripsi atau YouTuber, yang aku utamain juga semuanya kayak gitu loh. Jadi aku nggak bisa milih karena itu saling berkesinambungan antara ngajar sama skripsi aku kayak gitu loh. Nah mungkin untuk penyelesaiannya ya masih dalam proses lah ya, walaupun ini, tapi aku dibawa enjoy aja. Jadi aku nggak yang terlalu aku fokus ini banget, enggak, malah nanti aku jatuhnya stres. Jadi aku tak bawa enjoy aja. Kalau aku lagi pengen ngerjain skripsi, aku ngerjain skripsi. Mungkin 1 minggu itu aku bisa ngerjain sekali 2 kali lah, lumayan lah daripada enggak kan ya. Terus ngajar, aku setiap hari ngajar, alhamdulillah kecuali tanggal merah dan hari libur. Dan YouTuber ya, YouTube itu aku juga cuma sampingan kok, nggak jadi aku yang pokok. Aku tag video ini juga pas lah hari libur, pas aku tanggal merah, pas aku nggak berangkat ngajar. Jadi ya aku gunain kesempatan ini untuk membuat konten kayak gitu. Nanti kalau sisa waktunya dan aku masih fit, badan aku masih nggak lemes, jadi aku mungkin nanti bisa ngerjain yang lain kayak ngerjain skripsi kayak gitu
Ya, doakan saja. Semoga aku segera diberi hidayah untuk bisa semangat mengerjakan skripsi. Jadi aku nggak mau terlalu yang kayak tegang kaku gitu loh, hidupku tuh mau enjoy aja kayak gitu loh. Jadi aku nggak mau terlalu yang tak pikir banget kayak gitu. Soalnya ya alhamdulillah orang tua nggak masalah sih kayak gitu. Selanjutnya, semoga menjawab ya teman aku, sahabat aku. Oke, selanjutnya pertanyaan dari ketua pemuda di daerah aku, di tempat aku tinggal teman-teman. Jadi dia tanya gini, Pak bahasa Jawa guys, ya aku tak jawab Jawa ya, gak apa-apa. Nanti bahasa aku campur-campur ya guys, gak apa-apa ya. Semoga kalian paham. Oke, biar caranya duit-duit oke dan gimana caranya biar kita dapat uang banyak dan gitu ya, dia tanyanya kayak gitu. Kalau menurut aku juga bukan orang yang punya banyak uang, terus aku bisa segalanya bekerja apapun, terus uang ngumpul banyak gitu ya, enggak. Jangan itu mungkin hanya sekilas terlihat kayak gitu, tapi kan aslinya kan tetap aku sendiri yang ngalamin, jadi mungkin dia berpikiran aku banyak uang kali ya. Oke, nggak apa-apa, bakal aku jawab. Kalau menurut aku, gimana caranya buat punya banyak uang itu ya kerjalah, kerja apapun, yang penting usaha dulu, apapun ditelateni, usaha sungguh-sungguh, pokoknya jangan nyerah, tetap berusaha. Masalah hasil nanti belakangan kak, ya kan banyak pepatah, banyak motivasi kayak gitu kan, yang penting usaha dulu, masalah hasil belakangan kayak gitu kan. Nah, aku juga sama ngerasain kayak gitu, yang penting kita usaha dulu, senang dulu dengan pekerjaan kita, nanti masalah hasil itu mengikuti kok, dan kita harus banyak bersyukur. Jadi kalau mau punya uangnya banyak terus ngumpul gitu ya, sekali dapat menghasilkan jangan langsung dibelanjakan kayak gitu loh. Tetap kita ada manajemen keuangannya, jadi ini buat jajan, misal seminggu ini atau sebulan ini buat ditabung, ini buat buat sedekah lah, buat bersyukur, ibaratnya buat simbol rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi rezeki gitu loh. Jadi kalau menurut aku kayak gitu tuh perlu. Jadi kayak yang ya kita tuh, jadi di uang kita tuh juga ada uang orang lain yang bisa kita sedekahkan kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa menikmati sendiri kayak gitu loh. Emang harus diplot-plotin teman-teman, dan yang penting bersyukur, diterima aja apapun, berapapun uang rezeki yang diberikan Allah untuk kita, jadi kita bersyukur aja. Nah kalau aku sendiri sih lebih kayak yang nggak mikirin kayak gitu sih, lebih kayak yang ya jalannya aja kayak gitu. Kalau masalah keuangan nggak terlalu yang tak pikir banget kayak gitu. Kalau misal gimana ya, pokoknya aku nggak terlalu yang mikirin itu dulu kayak gitu loh. Soalnya aku sekarang lagi tahap kayak yang nyari pengalaman dulu kayak gitu loh, nyari pengalaman dulu. Karena yang paling mahal itu menurut aku bukan hasilnya atau uangnya itu, tapi lebih pada prosesnya kayak gitu loh temen-temen, karena pengalaman itu mahal kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi ya gimana, aku juga bukan orang yang pandai mencari uang, jadi kalau ditanya kayak gitu ya aku cuma bisa jawab begini, semoga menjawab. Jadi yang penting bersyukur, mungkin bisa kita infak atau kita sedekah kayak gitu, karena apapun yang kita tanam pasti kita petik kayak gitu. Tenang aja, pasti Allah tuh bakal ngabulin doa-doa kita kok. Entah itu kapan waktunya itu pasti iya. Mungkin kita sudah lupa dulu kita pernah berdoa ini, dan kita dikasih sekarang itu kita nggak nyadar loh. Jadi apapun kita jalani aja dulu kayak gitu, berusaha aja dulu kayak gitu. Jadi ya mungkin itu ya, pokoknya berusaha aja dulu kayak gitu. Jadi tetap, tapi harus diimbangi dengan manajemen keuangannya loh, keluar masuknya keuangan kita. Jadi biar nggak tiba-tiba habis terus kita merasa nggak punya uang kayak gitu loh. Jadi kita tetap semua harus seimbang kayak gitu. Semoga menjawab ya Pak Ketua. Oke teman-teman, itu sih jawaban dari aku ya. Itu cuma sebisa aku sih. Oke, ini pertanyaan dari adik aku sendiri. Pertanyaannya,
Aku meh takon jadi guru TK enak enggak? Oh iya, jadi kesibukan anak aku tadi kan aku sempat menyinggung kan teman-teman. Jadi kesibukan aku itu skripsi, ngajar dan ada kesibukan lain yang baru. Mungkin hanya nyempil-nyempil kayak gitu. Jadi kalau ditanya jadi guru TK itu enak apa enggak, ya enak aja karena itu udah pilihan aku kayak gitu loh. Dulu kan aku juga kuliahnya juga ngambil jurusan pendidikan anak usia dini kan, jadi kalau menurut aku juga enak-enak aja, enjoy, apalagi dengan anak-anak. Aku kan suka dunia anak-anak ya, mereka lucu-lucu, gemes kayak gitu, apalagi setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Terus kayak yang aku tuh bakal kayak yang apa ya, kayak merasa wah anak ini tuh perkembangannya pesat, maksudnya ketika dia dari contohnya kayak aku ngamatin ponakanku sendiri kayak gitu loh, dari dia bayi nggak bisa ngomongnya belum jelas sampai dia bisa bicara, itu tuh kayak yang kaget aku tuh kayak gitu loh, kayak prosesnya itu tuh kayak yang kok bisa ya kayak gitu loh. Berarti itu otak bayi itu kayak merekam banyak banget kata apa gimana, aku juga kurang paham teman-teman. Jadi kayak yang kok bisa ya kayak itu. Jadi aku suka banget dunia anak-anak, apalagi kalau di TK itu aku bisa belajar tentang kreativitas, kayak melatih diri aku secara nggak langsung. Aku harus kreatif gitu loh, kayak ngajar anak-anak itu kan harus konkret, harus nyiptain kayak benda-benda nyata. Misal kita mau buat kapal itu kita ngelipat bentuk kapal kayak gitu kan. Beda kalau misal di SD itu kan materi udah disiapkan di LKS itu dan kita dituntut membaca dan prakteknya itu jarang banget kan. Nah kalau TK itu harus prakteknya itu teman-teman, jadi kayak yang cara belajarnya itu pun beda dan aku enjoy di situ teman-teman kayak gitu. Semoga menjawab ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini dari teman kampus aku, masih satu prodi, satu kelas juga. Ini anaknya dari Pati. Kemarin tanya ke aku, Den gimana caranya naikin subscriber, Den? Nah, kan aku sekarang lagi merintis juga. Aku juga bukan orang yang ahli YouTube, ini juga baru belajar dan baru memulai. Nah, kalau menurut aku cara naikin subscriber pun aku juga kaget kayak gitu tuh. Kalau menurut aku sih, kalau kemarin yang paling langsung pesat itu kayak yang kita bikin video yang sekiranya orang tuh banyak yang nyari, terus yang diminati banyak orang kayak gitu loh. Jadi gak tahu itu kayaknya bejo-bejan kayak gitu. Terus kita tuh kan kita bukan artis, otomatis kan kita yang nyari subscriber kan, bukan orang yang langsung tiba-tiba datang terus nyari kita, tiba-tiba kita kayak seolah kita sudah terkenal gitu kan. Enggak, jadi kita yang harus menghampiri mereka. Misalnya kayak yang pas lagi ngumpul sama teman-teman, kita pinjam HP-nya, subscribe channel aku dong, kayak gitu. Boleh kayak gitu, cara-cara kayak gitu, promosi. Atau gabung kalau di Facebook itu ada nanti grup-grup YouTuber saling support, jadi nanti satu sama lain saling subscribe kayak gitu. Jadi bisa dengan cara kayak gitu. Atau juga kalau teman-teman mau, itu sebenarnya juga banyak jasa-jasa membeli subscriber, tapi ya nggak tahu itu permanen apa enggak. Takutnya nanti kan itu yang kerja bot kan. Nah, menurut aku kalau teman-teman mau beli ya nggak apa-apa, tapi kalau saran aku sih jangan. Jadi cari cara-cara yang alami aja, dan tentunya kalau alami kan itu permanen kayak gitu. Jadi ya teman-teman rajin promosi aja intinya kayak gitu, sama bikin video yang sekiranya banyak dicari orang-orang kayak gitu. Ya teman-teman, semoga menjawab. Selanjutnya dari mana ya? Dari mana? Aduh. Oh iya, jadi ini. Aku bingung mau jawab mana dulu ya. Dari sahabat aku juga, kita udah temenan loh 7 tahun. Oke, dia tanya kayak gini, kenapa sih kamu harus tanya ke aku kayak gini? Emang aku orang yang ahli dalam bidang ini? Enggak juga, aku juga belajar. Gimana caranya biar punya mental sekuat baja? Kamu tanya pada orang salah. Oke teman-teman,
biar punya mental sekuat baja itu ya? Mohon dijawab cepat. Oke, aku bakal jawab. Jadi jawabanku adalah aku bukanlah orang yang punya mental sekuat baja. Aku hanyalah orang pada umumnya. Aku orang yang punya rasa minder, punya rasa malu, insecure. Pernah aku semua, karena manusia ya diciptakan untuk merasakan itu. Dan untuk membentuk mental kuat itu juga belajar, maksudnya dari pengalaman secara tidak langsung. Karena kemarin mungkin dibully, harinya aku harus lebih berani, misalnya lebih kayak yang melawan mereka yang membuli kayak gitu. Jadi kalau menurut aku setiap hari, setiap detik aku hidup itu aku juga belajar mental kayak gitu loh. Jadi dulu aku tuh orangnya pemalu, terus dulu aku orangnya juga pemalu, minder, isin-isinan kayak gitu. Jadi aku gitu loh. Jadi tergantung sih. Jadi kalau mau membentuk mental itu biasanya tergantung benturan apa ya? Tergantung lingkungan kita juga. Banyak sih pengaruhnya sebenarnya. Mungkin dari didikan orang tua, jadi dari pergaulan, dari lingkungan di sekitar kita, itu juga mempengaruhi menurut aku sih. Terus kalau mau bentuk, ya aku juga lagi belajar, dan setiap hari aku juga belajar mental kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku juga nggak tahu gimana orang-orang yang public speaking itu bisa berani ngomong di depan umum, terus apalah aktivis kayak gitu kok bisa apa namanya ngomong kayak gitu. Tapi aku lebih suka kayak nek bisa aku ngomong bisa mengemukan pendapat di tempat umum itu karena ada diskusi kecil. Jadi aku suka banget yang namanya diskusi kecil, jadi cuma beberapa orang, terus kita emang satu frekuensi kayak gitu. Kalau misal nggak frekuensi pun aku juga bakal diem aja, paling dengerin mereka kayak gitu, yang ngomong mereka kayak gitu. Jadi ya setiap hari aku juga belajar mental kalau ditanya kayak gitu loh. Jadi ya setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing kayak gitu. Dan aku yakin lambat laun kita bakal ada di tahap secara nggak langsung tuh, bakal aku harus lawan ini kayak gitu. Aku harus, yang biasanya malu, aku harus nggak malu hari ini kayak gitu loh. Mungkin juga karena desakan-desakan, misal demam panggung ya, aku hari ini mau nyanyi misalnya, terus di depan banyak orang, tentunya kan juga minder kan, mental kita juga mungkin jantung kita udah deg-deg kayak gitu kan. Dan deg-deg apa ya pokoknya kayak gitulah. Terus ya mau nggak mau kan kita udah daftar mau nyanyi, ya udah kita maju aja kayak gitu, walaupun dalam keadaan kita takut. Nah mungkin dengan cara itu kita secara nggak langsung kita juga latihan mental di situ kayak gitu, dan itu menurut aku bermanfaat banget sih. Atau bisa juga belajar mental tuh di komunitas kayak gitu juga bisa, organisasi, terus forum-forum kayak gitu. Aku lebih suka kayak ngelatih mental aku tuh di kayak organisasi atau komunitas kayak gitu sih. Terus kan biasanya kayak gitu nanti kita ada diskusi kecil kayak gitu, aku suka banget kayak gitu. Dan setiap orang pasti beda-beda, mungkin dengan cara mengikuti audisi secara nggak langsung juga nanti akan terlatih mentalnya kayak gitu. Tapi itu banyak juga faktornya, mungkin mentalnya nggak kuat karena dulu sering dibully apa gimana, itu juga banyak faktornya ya gitu. Jadi setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi kalau aku sih kayak gitu pengalaman aku sih, dan sampai sekarang aku juga masih berlatih mental ya, jangan salah dikira aku mentalnya sekuat baja, enggak. Aku juga masih belajar untuk membentuk itu, dan sampai sekarang aku belum bisa mencapai target mental aku yang harus benarnya. Aku tuh harus bisa merubah sesuatu yang misalnya aku harus jadi apa misalnya kayak gitu tuh belum mencapai, itu masih sangat jauh gitu. Jadi biasanya mental tuh lebih ke kayaknya tuh mental tuh kayak yang berpengaruh sama kehidupan masa depan kita kayak gitu loh. Misalnya kita punya keinginan apa, cita-cita apa, atau punya sesuatu apa di hari depan, nah
mental itu harus dibentuk sekarang kayak gitu. Makanya aku juga masih berlatih kayak gitu loh. Aku juga bingung gimana ya jawabnya ya, bingung juga kok. Tapi ya semoga menjawab itu itu jawaban aku. Aku juga masih belajar. Jadi setiap hari aku juga belajar mental kok, jangan salah ya. Oke, lanjut. Dan mental, oh iya lagi tambahan. Dan mental kita itu bakal berani banget di saat kita satu frekuensi sama orang yang kita gabungi. Jadi ketika kita masuk di dalam masyarakat itu kita sefrekuensi, kita bakal ini banget kok, berani banget. Tapi kalau kita nggak sefrekuensi terus ya kita sudah masuk, udah melihat, udah merasa minder, itu ya wajar kayak gitu. Karena apalagi ketemu orang baru atau forum baru atau orang-orang yang baru yang belum pernah kita ketemui, terus kita ngeliat udah merasa minder dulu, kan pernah kan kayak gitu. Aku juga pernah, sampai sekarang pun pernah kayak gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi mental kita. Mungkin kamu tanamin aja, aku harus bisa seperti mereka kayak gitu. Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak kayak gitu. Nah dengan itu, tapi kita harus belajar juga. Aku juga belajar sih, dan aku belum bisa melatih mentalku sekuat baja. Sekuat baja tuh sekuat apa ya? Ya pokoknya berani aja, nggak malu, nggak insecure ya kan maksudnya. Aku juga sedang berlatih, sepertinya ini susah. Oke lanjut. Oke, ini pertanyaan cinta-cinta guys. Ini dari orang Magelang. Ini dari dia, gak usah aku sebutin namanya kali ya. Mau nanya dong Kak Denny, tiba-tiba manggil Kak, padahal biasanya enggak guys. Oke, mau nanya dari aku tetet. Mau nanya dong Kak Denny, definisi cinta sesungguhnya menurut Kak Denny itu seperti apa? Terima kasih. Halo, aku bukan orang yang cinta-cintaan apa gimana ya. Aku tuh dari dulu yang kayak yang itu tuh kayak yang have fun aja, jadi aku nggak terlalu fokus yang ke situ kayak gitu loh. Jadi mungkin prioritas orang-orang tuh beda-beda ya. Jadi apa ya, definisi cinta yang sesungguhnya menurut Kak Denny itu seperti apa? Definisi cinta yang sesungguhnya itu seperti apa? Ketika kamu tidak bisa membuat alasan cinta itu apa. Maksudnya gimana ya? Ketika mungkin kamu suka sama orang, nah kamu nggak bisa nyebutin alasan kamu mencintai dia itu apa. Nah mungkin itu yang namanya cinta kali ya. Terus kamu nggak mandang apapun, entah itu fisik, sifat. Mungkin awal-awal iya, tapi lambat laun kamu tidak peduli itu kayak gitu. Nah dan kamu tetap cinta sama dia. Nah menurut aku itu sih apa sih? Aku juga nggak tahu ya. Aku bukan orang yang cinta-cinta gitu ya. Duh gimana ya, gue aja cinta selalu gagal guys. Ya doain semoga saya mendapatkan jodoh yang lebih baik ya guys. Oke, semoga menjawab ya definisi cinta yang sesungguhnya. Menurut kalian apa coba? Nanti coba temen-temen komen di kolom komentar ya, biar aku juga belajar gitu. Semoga aku mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, oke. Dan aku tuh kalau apa namanya, kalau menjalin hubungan tuh nggak pernah yang kayak bucin banget gitu, enggak sih. Coba deh, aku mau tanya siapa ya? Enggak, lebih malah aku lebih yang banyak cueknya sih. Kayak yang ngetes aja sih seberapa dia tahan sama sikap aku. Tapi sebenarnya aku tuh nggak tega, tapi aku harus kayak gitu karena ada alasan dibalik itu, tapi rahasia. Oke, selanjutnya jangan terlalu fokus cinta lah. Aku nggak terlalu pengen nyentuh ini, apa ya. Selanjutnya pertanyaan. Nah ini pertanyaan yang, nah aku akan mulai 3 pertanyaan terakhir yang menurut aku bagus.
bagus banget. Ya enggak banget sih, standar. Sebenarnya yang mental tadi bagus sih. Hai sahabatku, kamu pinter banget sih milih pertanyaan. Yang mental tadi aku suka. Tuh satu ya, aku suka. Terus ini ada pertanyaan bagus. Ini dari temen aku juga. Masalah hidup apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Terus gimana cara kamu menghadapinya? Kayaknya kamu dulu tuh orangnya cuek apa introvert sih? Sekarang masih enggak? Kayaknya dia tahu karakter aku ya. Aku tuh sih gimana ya jawabnya ya? Masalah hidup apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Banyak tapi nggak usah dirasain ya. Kalau dirasain kita renungin, nanti jatuhnya kita stres sendiri. Makanya bawa enjoy aja kayak gitu. Tergantung pinter-pinter kita mengolah pikiran kayak gitu. Jadi kalau jangan dipikir banget-banget, tapi karakter orang memang beda-beda sih. Aku paham juga ada yang dia kesentuh sedikit dia tuh kayak yang renungnya sepanjang hari, sepanjang minggu, sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Ada juga yang dia tuh kayak yang disentuh kayak gitu tuh nggak merasa kayak gitu. Mungkin aku orangnya masalah hidup apa yang kamu hadapi sekarang? Ya kalau masalah sih sebenarnya banyak. Setiap orang, aku yakin semua orang tuh punya masalah, dan orang itu tidak akan belajar kalau tidak dikasih masalah kayak gitu. Jadi masalah hidup apa yang aku hadapi sekarang ya banyak, termasuk skripsi tadi kan udah disebutin, skripsi, apalagi ngajar, apalagi YouTube ini, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi nggak usah aku sebutin, nah nanti kesannya aku curhat kan. Oke, terus lanjut, gimana cara kamu menghadapinya? Ya bawa slow aja, jangan, kalau aku sih, tapi ya balik lagi ke karakter orang kan, maksudnya ke karakter masing-masing orang kan. Jadi kalau aku sih lebih kayak yang mungkin nanti kalau aku nggak bisa nyelesain, mungkin curhat ke teman, gimana ya baiknya. Yang penting kita cerita itu udah lega loh sebenarnya, didengerin tuh sebenarnya udah lega. Terus apalagi ya, bawa enjoy aja sih, jangan terlalu dipikirin, nanti kita jatuhnya sakit sendiri, pusing sendiri, jadi kayak yang malah bikin beban, nanti imbasnya ke tubuh kita jadi kayak pusing, lemes, gak doyan makan, berat badan turun kayak gitu kan. Jadi kayak kalau aku sih dibawa enjoy aja, selagi bisa dijalani ya dijalani, karena Allah tuh nggak akan ngasih masih inget gak sih malah jadi ceramah, karena aku malah jadi kayak orang yang ahli agama, padahal aku juga bukan siapa-siapa. Ingat gak sih kalau Allah tuh bakal ngasih cobaan sesuai kemampuan hambanya? Nah itu mungkin jawabannya itu. Jadi ya positive thinking aja kayak gitu. Kayaknya kamu dulu cuek atau introvert sih? Aku tuh tergantung ya guys. Kalau aku tuh tergantung guys, mungkin aku cuek karena aku nggak sefrekuensi, jadi aku kayak yang merasa minder dulu masuk ke kehidupan kalian kayak gitu. Misalnya ada orang segerombolan orang terus aku diem aja, itu mungkin karena aku merasa mereka tuh ngomongin apa sih kayak gitu. Kok aku nggak kayak mereka sih, maksudnya kayak yang bukan maksudnya membandingin diri mereka ya, tapi kayak yang pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, ya ampun. Nah mungkin kayak gitu. Terus atau introvert sih, aku introvertnya tergantung pilih-pilih, jadi ada yang hal yang aku share, ada yang enggak. Jadi memang ya setiap orang kan punya apa sih, punya pengaturan hidupnya masing-masing ya. Jadi mungkin terkesan introvert karena aku jarang cerita yang ke orang yang tanya ini, karena aku kalau cerita juga emang pilih-pilih. Ya mungkin lain waktu aku juga, ini kan yang orang, ya maksudnya ini orang lama yang baru datang kayak gitu loh, jadi ya masa iya tiba-tiba aku curhat, kan aneh. Ya introvert ya enggak juga sih, ya ada kalanya aku introvert juga, ada kalanya enggak. Jadi apa tuh, ambivert? Nggak tahu ya, aku ilmu psikologi nggak paham sih. Selanjutnya semoga menjawab ya. Terus aduh ini berat banget.
Ya Allah, ini ada pertanyaan berat banget guys. Ini juga bagus sih menurut aku. Berat. Ini pakai bahasa Jawa ya teman-teman. Kepo dong. Pertanyaan sepele sing kadang aku dewe bingung jawab. Dia tuh bingung jawab ya, nek kayak pertanyaan kayak gitu. Dia tuh bingung jawab juga kalau dikasih pertanyaan ini. Nah, dia tuh balik tanya ke aku. Maksudnya nanya dilempar nanya ke aku. Menurutmu apa sih? Oke, lanjut. Sorry tadi ada gangguan. Bentar, ini dari tetangga aku juga. Kepo dong, pertanyaan sepele sing kadang aku dhewe ya bingung jawab. Menurutmu apa sih sebenarnya tujuan uripmu? Neng keluargamu, neng kehidupan pribadimu, karo neng masyarakat. Seperti bermanfaat ke subscribermu kan? Jadi tak bahasa Indonesia dulu ya guys. Kepo dong, pertanyaan sepele yang kadang aku sendiri bingung jawab. Menurutmu apa sih sebenarnya tujuan hidupmu, di keluargamu, di kehidupan pribadimu, dan di masyarakat? Siapa tahu kan bermanfaat buat subscribermu. Oke guys, ini berat banget guys. Kalau pertanyaannya aneh-aneh. Bukan aneh sih ini, tapi bagus, tapi susah jawab juga. Tujuan hidup. Mungkin selama ini aku juga sedang mencari-cari ya teman-teman. Tujuan hidup tuh sebenarnya apa gitu? Kebermanfaatan kah? Kalau kebermanfaatan sih sebenarnya jelas ya. Iya itu. Terus kayak kita yang memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Kayak gitu. Kalau di keluarga ya mungkin kita apa ya, kehidupan tujuan dinggo keluarga gitu ya, maksudnya tuh buat keluarga gitu kan, maksudnya ya kita memberikan yang terbaik untuk orang tua yang telah mendidik kita kayak gitu. Apa ya, susah juga. Terus untuk kehidupan pribadi, tujuan hidupmu dinggo aku, untuk aku pribadi itu kayak apa ya, pokoknya tujuan hidupku untuk keluargaku, diriku sendiri, dan masyarakat. Mungkin kebermanfaatan ya teman-teman. Jadi kita hidup kan, kita bersosial, jadi kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Ingat gak sih pelajaran IPS? Ada IPS, sorry aku anak IPA ya. Aku jadi seneng juga anak IPS juga. Aku suka geografi sih kalau IPS sih. Sebenarnya IPA itu hanya nasib aku, nggak tahu kemarin kok bisa IPA. Oke. Apa ya? Ya mungkin itu kebermanfaatan, jalani aja. Sedang mencari tujuan. Mungkin lihat-lihat kajian atau diskusi ya gitu, aku suka sih. Di situ nanti kita akan menemukan sesuatu hal ya yang membuat hidup kita tuh mikir kayak gitu loh. Jadi kayak yang aku juga bingung guys kalau ditanya-tanyaan kayak gini. Jadi kayak yang ya sih sebenarnya apa sih tujuan uripku kayak gitu loh. Kadang tuh aku suka berpikir ya sih apa sih sebenarnya tujuan hidupku tuh kayak gitu. Kayak yang apa ya, kadang tuh orang tuh lupa, kayak aku aja hilaf lah. Aku tuh kadang lupa sebenarnya tujuan hidupku tuh apa, untuk apa gitu loh. Kadang aku juga sedang mencari-cari jawaban itu dan aku tidak bisa menjawab teman-teman. Sungguh aku pusing. Ini kok mikir banget, langsung ceput-ceput kepalaku. Ya aku kadang ya aku curhat sedikit. Kadang aku kalau ngelihat kayak aku kan suka nonton video-video Cak Non kayak gitu kan. Nah, di situ tuh kayak aku menemukan kayak yang sesuatu yang aku tuh nggak bisa ngungkapin kayak gitu loh. Kayak yang bikin aku mikir kayak gitu loh. Kayak yang mikir apa sih? Soalnya di situ juga kadang menyinggung emang tentang kehidupan sih, kayak dituntun kayak gitu. Dan menurut aku ceramahnya sih ini sih apa namanya, masuk logika banget kayak gitu untuk orang yang suka dengan membuktikan apapun dengan logika. Karena emang menurut aku tuh ada sesuatu hal yang memang harus kita yakini tapi tidak perlu kita logika, tapi
orang tuh bakal lebih bisa menerima kalau itu tuh bisa di logika kayak gitu kan. Jadi aku nggak bisa jawab temen-temen gimana ini tujuan hidup aku sampai sekarang pun masih mencari. Kayak yang penting kita belajar aja tuh, jangan pernah menyerah untuk belajar, dan carilah cara belajar kamu yang sesuai dengan passion kamu, maksudnya sesuai dengan yang kamu sukai. Jadi kamu kalau suka belajarnya dengan nonton YouTube ya nggak apa-apa, nonton YouTube misal video-video apa yang bisa buat kamu belajar kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi nanti lambat laun kayaknya kalau istilahnya tujuan hidup itu ya susah ya. Yang penting kebermanfaatan sih kalau aku untuk saat ini kayak gitu. Mungkin teman-teman punya tujuan hidup yang lain. Ya tujuan kebermanfaatan sih kalau aku, selagi aku masih bisa bantu ya tak bantu, kalau aku nggak mampu ya nggak apa-apa, kita doakan, bantu doakan nggak apa-apa. Gitu kalau menurut aku teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya jawaban lain yang bisa diterima masuk logika, karena aku kan memang belum menemukan jawabannya, karena aku juga sedang mencari jawaban itu kayak gitu. Mohon nanti silahkan di kolom komentar, jangan lupa. Terus mana lagi ya, itu sih teman-teman, itu berat sih ya, berat sih menurut aku. Mana lagi ya, oh iya ini 2 pertanyaan terakhir. Ini bagus menurut aku, jadi yang mental tadi bagus, yang ini bagus, terus kalau yang ini standar, jadi ini nggak masuk top question 3 ya. Ini dari temen aku juga, karena aku suka cerita, makanya dia kayaknya pengen mengulang di sini deh. Nah menurutmu Den, penak konconan ro lanang apa wedok? Aku jawab ya guys. Nah menurutmu Den, enak temenan sama cewek apa cowok? Gitu ya pertanyaannya. Kalau menurut aku teman-teman, langsung aku didoain. Oke, nanti aku kalau dijauhin gimana? Mau nanggung resiko? Gak lah, gak apa-apa, aku sendiri nanti. Oke, ini hanya pertanyaan, akan aku jawab sebisanya. Untuk selama pengalaman aku sih enjoy berteman sama cewek sama cowok sih. Dan selama yang aku rasain kayaknya gini, perbedaannya aja, kalian bisa bandingin lah kira-kira aku kayak enak temenan sama siapa ya. Jadi kalau aku temenan sama cewek itu enjoy, kita bisa ngobrol apapun itu. Terus apalagi ya, cuman kurangnya satu guys, kalau temen sama cewek itu kadang ada rewelnya kayak gitu. Terus kayak yang apa ya, kalau temen sama cewek itu ya pokoknya rewel aja lah, ada rewelnya. Mungkin aku juga rewel ya, iyalah. Terus itu sih yang aku rasain. Kayak kadang kalau yang dia nggak tulus temenan sama aku tuh kayak yang nolong tuh kayak banyak mikir gitu. Ya nggak gitu sih, tapi mungkin mau, cuman ada sesuatu yang menekan dia belum bisa kayak gitu deh. Kalau temen sama cowok sih lebih kayak yang aku nggak bisa ngobrol tentang apapun sama mereka. Yo mungkin karena lihat-lihat orang kan ya. Terus kalau temenan sama cowok tuh enaknya tuh gini, kalau temenan sama cowok tuh kalau kita minta tolong, kalau kita bener-bener real temenan sama cowok ya, bukan karena ada perasaan atau gimana, kalau kita emang udah tahu karakternya. Dan kalau temenan tuh, kalau menurut aku tuh temenan tuh ketika dia punya pacar, terus aku misal punya pacar, kita tetap temenan dan kita juga nggak masalah, pacarnya nggak masalah, pacar aku nggak masalah, misal kayak gitu. Nah itu baru real temennya menurut aku sih. Soalnya ada yang kayak yang nggak boleh kamu kok temenan sama dia sih kayak gitu ya. Kalau aku sih lebih kayak yang bebas aja, freedom. Jadi kayak yang apa ya, jadi aku nggak menuntut.
Oke, jadi kalau menurut aku tuh lebih kayak seneng aja temenan sama cowok, karena dia kalau nolong tuh kayak nggak mikir dua kali. Kalau cowok itu lebih kayak mikir dua kali kayak gitu loh. Kalau cowok tuh kalau misal kita minta tolong, yang ini yang benar-benar real temenan ya, itu kayak misal aku tolongin dong karena aku bocor kayak gitu, dia tuh langsung datang kayak gitu. Kalau misal dia nggak bisa datang, dia tuh langsung kayak yang coba kowe telepon iki kita era kerja deh, kayaknya nggak kerja deh kayak gitu. Jadi kayak yang dia tuh kayaknya langsung nyariin solusi kayak gitu sih. Kalau menurut aku enak aja, real nolongnya. Jadi kayak ya real semua sih sebenarnya, cuman kayak yang nggak banyak mikir kayak gitu loh. Kayak gitu teman-teman kalau menurut aku. Semoga menjawab ya. Terus selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Mungkin ini sebagai closing question. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi banyak banget dari teman-teman, baik dari teman-teman dekat aku apa dari ya pokoknya banyak banget yang tanya secara langsung ini sih sebenarnya. Ada juga yang lewat lewat chat aku. Jadi tanyanya gini, ini termasuk 3 top question. Jadi pertama tadi tentang mental, yang kedua tentang tujuan hidup, yang ketiga tentang channel aku. Kenapa sih Den nama channel YouTube kamu itu? Aku yang nggak bisa jawab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku top question ya, karena aku emang nggak bisa jawab, gimana dong. Kenapa sih Den nama channel YouTube-mu tuh Denny Pluto kayak gitu. Jadi teman-teman, aku kalau ditanya ini juga nggak bisa jawab teman-teman. Jadi mungkin ini sedikit menjawab, dan tapi ini juga nggak jadi patokan kenapa aku nama channelnya Denny Pluto sih kayak gitu. Kenapa nama channelnya Denny Pluto? Karena dulu kan aku waktu kuliah tuh seneng banget. Aku tuh sebenarnya suka banget pelajaran geografi kan, tadi aku sempat singgung kan. Terus aku pas kuliah tuh kan ada wifi gratis lah, nggak gratis sih, orang kita bayar, maksudnya ada fasilitas wifi di kampus. Nah aku gunain tuh fasilitas wifi di kampus tuh kan, satu mahasiswa kan 1 giga kan satu harinya. Nah aku suka nonton video-video YouTube tentang kayak planet-planet, kehidupan planet kehidupan lain selain di planet bumi kayak gitu aku nyari teman-teman. Dan nggak tahu sampai sekarang apakah ada kehidupan di luar planet bumi. Belum peneliti luar angkasa pun juga belum menemukan, cuman ada kemungkinan iya, karena ada planet bumi yang mirip ada planet luar yang mirip bumi kayak gitu, tetapi belum pasti kayak gitu. Jadi kayak masih penelitiannya masih jarak jauh bumi ke planet lain kayak gitu ya. Dan aku suka banget nonton video planet, dan mungkin Pluto ini diambil karena dulu katanya Pluto masuk salah satu planet tata surya kita ya, Mega Bumi Yusaun ditambah Pluto kan. Terus si Pluto ini dinyatakan hilang pada tahun berapa gitu, dan dinyatakan bukan planet. Dan makanya kenapa kalau orang tuh kayak ingin hidup sendiri, kayak yang seolah-olah tuh berhalusinasi, aku ingin pergi ke planet Mars, aku ingin pergi ke planet Pluto, kayaknya tenang gitu ya, sepi bayanginnya kayak gitu ya. Ya nggak tahu ya guys, itu mungkin diambil dari karena aku suka nonton video kayak gitu, dan aku kepikirannya ke Pluto, makanya nama channelnya Denny Pluto kayak gitu guys. Semoga menjawab ya. Kalau untuk alasan pastinya sebenarnya aku nggak bisa jawab kenapa aku suka banget kenapa aku memberi namanya itu Denny Pluto. Itu nggak tahu alasan yang pastinya, tapi mungkin ada pengaruh karena aku suka nonton video-video tadi, video tentang planet, tentang kehidupan di luar bumi. Aku kayak suka-suka aja sih guys nonton kayak gitu-gitu yang aneh-aneh kayak gitu. Mohon maaf ya, karena aku ya gitu kan, setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda, bervariasi, dan banyak banget kan. Dan kalau aku sih itu, mungkin kalian berbeda kan. Nah mungkin itu saja teman-teman jawaban dari aku, semoga menjawab, dan terima kasih banyak
sudah setia menonton video aku yang panjang lebar kali tinggi, banyak ngomong dan gak jelas arahnya. Tapi semoga ini menjawab, dan terima kasih banyak sudah bergabung di channel YouTube aku. Yang belum gabung silahkan gabung.